sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian. Itu yang pertama ada pengertian dari pendidikan ramah. Pendidikan ramah adalah pendidikan yang anti diskriminasi, menerapkan tagging, perhatian dan melindungi anak, lingkungan sehat, serta adanya partisipasi orang tua dan juga masyarakat. Dan yang kedua itu ada pengertian dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah yang terdekat dan di kelas biasanya bersama teman-teman sebayanya atau seusianya. Sehingga dari dua pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan ramah di kelas inklusif adalah pendidikan yang terbuka, melibatkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak dengan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat dan di kelas biasa bersama teman-teman sebayanya. Kegiatan pembelajaran yang ramah atau friendly learning merupakan inti dari pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu, semua kegiatan pendukung pembelajaran lainnya harus diarahkan pada terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disebut dengan PAIKEM. Pembelajaran yang ramah atau friendly learning adalah pembelajaran yang mengakomodasi kepentingan beragam peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya, mereka sama menjadi peserta didik di kelas tersebut, namun dalam layanannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, baik dalam hal materi, strategi, layanan, dan penilaian. Peserta didik memiliki kebutuhan untuk kepentingan belajarnya, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran, melakukan pendekatan pelaksanaan, pemilihan metode media, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan khusus para peserta didik. Pentingnya pembelajaran yang ramah. Pembelajaran yang ramah merupakan hal penting yang harus kita terapkan, di mana pengajar harus memahami bagaimana karakteristik dari setiap anak. Pembelajaran yang ramah merupakan pembelajaran yang inklusif, pembelajaran yang akrab, ramah terhadap anak, ramah terhadap guru. Di sini berarti anak dan guru belajar bersama, guru berperan aktif dalam pembelajaran. Sama halnya dengan anak, guru menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Guru mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam belajar. Pembelajaran yang ramah dapat diterapkan dengan adanya sekolah ramah anak, di mana ada berbagai pihak yang terlibat di antaranya guru-guru, staf sekolah, orang tua, lembaga masyarakat, dan tentunya anak itu sendiri. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama, sekolah yang menyediakan pendidikan yang layak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa maupun bantuan atau dukungan yang dapat diberikan oleh para guru. Selanjutnya, ada ciri pembelajaran yang ramah. Yang pertama, adanya hubungan yang ramah dan hangat terhadap pembelajaran pada kelas inklusif. Guru duduk di samping anak dan tersenyum pada anak berkebutuhan khusus tertentu. Kemudian yang kedua, siapa yang berada di kelas? Guru, anak, dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda dan orang lain seperti pendamping atau orang tua. Kemudian pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang berbeda, seperti duduk di lantai dalam dua lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka bisa melihat satu sama lain. Selanjutnya, ada materi belajar. Berbagai materi untuk semua mata pelajaran seperti matematika dibuat dari koran atau poster dan wayang untuk pelajaran bahasa. Yang terakhir, ada menyusun rencana harian. Guru membuat rencana harian sehari sebelumnya. Guru melibatkan anak dengan meminta mereka membawa media belajar ke kelas. Dan media yang dibawa merupakan media yang tidak memakan biaya. Pengajar juga diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang menyenangkan, di mana
anak dapat mencintai belajar, anak dapat termotivasi dari proses belajar, anak merasa perlu untuk selalu belajar, dan yang terakhir, pada anak merasakan manfaat dari proses belajar tersebut. Nah, poin yang pertama, komponen pendukung sistem pendidikan inklusif atau pembelajaran yang ramah adalah kurikulum. Kurikulum yang digunakan di sini disesuaikan dengan kebutuhan anak, tapi bukan berarti kurikulum mereka dibedakan dengan anak pada umumnya. Hanya saja di kurikulum ini dilakukan modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian, komponen yang kedua adalah guru. Guru pada sekolah inklusif terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, guru kelas, yang kedua, guru mata pelajaran, dan yang ketiga, guru pembimbing khusus. Guru kelas dan guru mata pelajaran ini sama pada guru pada sekolah umumnya. Sedangkan guru pembimbing khusus adalah guru yang memang sudah memiliki keterampilan khusus untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian, komponen yang ketiga adalah anak didik. Mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki karakter yang berbeda dalam artian tidak identik dengan anak-anak pada umumnya, memiliki kemampuan emosi atau kelainan fisik yang memiliki karakteristik khusus, misalnya anak tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain. Kemudian, komponen yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini adalah alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan oleh guru, atau bisa juga alat bantu untuk individu atau melayani kebutuhan belajar siswa. Kemudian, komponen yang kelima adalah ramah terhadap pembelajaran. Maksudnya di sini adalah sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah yang mampu memberikan hak anak untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal, nyaman, dan juga terbuka, melibatkan setiap pihak dan berpartisipasi untuk mendukung berhasilnya proses pembelajaran. Kemudian, komponen keenam adalah esensi program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Karena anak-anak ABK memiliki cara yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya PPI ini mampu berupaya mengakomodasi kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan model-model pembelajaran yang ramah di kelas inklusif. Yang pertama ada model inklusi penuh. Pada model ini, peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas reguler secara individual. Artinya, peserta didik yang berkebutuhan khusus belajar secara bersama-sama di dalam satu kelas dengan anak normal lainnya. Yang kedua ada model inklusi parsial. Pada model ini, anak yang berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran sebagian di kelas reguler, kemudian sebagiannya lagi di kelas full of dengan bantuan guru pendamping khusus. Ketiga, ada model pendidikan inklusif terbalik. Model ini dikemukakan oleh Brian Herdin dan Mary Herdin. Model ini agaknya kurang lazim untuk dilaksanakan. Dalam model ini, anak yang normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi anak berkebutuhan khusus. Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan anak yang berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi anak yang normal. Model pendidikan yang selanjutnya adalah model pendidikan inklusif moderat atau model pendidikan mainstreaming. Model ini memadukan antara pendidikan anak yang berkebutuhan khusus dengan pendidikan reguler. Anak yang berkebutuhan khusus dimasukkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu. Nah, anak yang berkebutuhan khusus tersebut dapat pindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan lain, seperti bentuk kelas reguler penuh, di mana anak yang berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari dalam kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Terus ada lagi
Bentuk kelas reguler dengan klaster, di mana anak yang berkebutuhan khusus belajar dengan anak yang normal di dalam kelas reguler, tetapi dalam kelompok khusus. Selanjutnya, kelas reguler dengan pull out, di mana anak yang berkebutuhan khusus belajar dengan anak yang normal di dalam kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu dapat ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama guru pembimbing khusus. Nah, lalu ada kelas reguler dengan klaster dan pull out, di mana anak yang berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal di dalam kelas reguler dalam kelompok khusus, namun dalam waktu-waktu tertentu dapat ditarik dari kelas reguler ke dalam ruang sumber untuk belajar bersama guru pembimbing khusus. Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak yang berkebutuhan khusus dapat belajar di kelas yang khusus di sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal yang lain di kelas reguler. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler, di mana anak yang berkebutuhan khusus belajar di kelas yang khusus di dalam sekolah reguler. Di sini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, metode ceramah. Seperti yang bisa dilihat pada PowerPoint, metode ceramah adalah suatu cara yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Metode ini cocok digunakan untuk menyampaikan informasi, memberi pengantar, dan untuk menyampaikan materi berkenaan dengan pengertian ataupun konsep. Nah, metode ini akan efektif bila digunakan untuk menghadapi siswa yang berjumlah banyak, dan guru dapat memberikan motivasi atau dorongan belajar kepada anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, metode diskusi. Seperti yang bisa kita lihat pada PowerPoint, metode diskusi adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama grup belajar. Contohnya, pada kelas inklusif, ada beberapa siswa yang menyukai metode diskusi karena siswa yang slow learner atau siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa bertanya kepada teman regulernya mengenai materi pelajaran. Yang ketiga, metode tanya jawab. Seperti yang bisa kita lihat pada PowerPoint lagi, metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Nah, ada beberapa siswa yang berkategori pandai, ia lebih senang menggunakan metode pembelajaran tanya jawab karena menurutnya dia dapat langsung bertanya kepada guru saat tidak paham atau saat kurang jelas. Nah, selain itu, siswa yang berkategori pandai itu senang apabila ia rajin bertanya. Ia akan mendapatkan nilai tambahan dari guru. Dan yang terakhir, metode pemberian tugas. Seperti yang bisa kita lihat pada PPT lagi, metode pemberian tugas adalah metode yang memberikan kesempatan siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk guru secara langsung. Nah, tapi tugas yang diberikan kepada siswa slow learner atau pada siswa atau anak yang berkebutuhan khusus, itu tugasnya lebih sederhana dan lebih sedikit daripada siswa normal. Dengan demikian, banyak metode bervariatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah inklusif. Guru dalam memilih metode sebaiknya yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Selain itu, guru juga harus dapat mengkondisikan siswa pada proses pembelajaran yang lebih terarah dan bermakna.